Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendarfa Ramadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan mengenai yaitu aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Yaitu yang pertama, konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Yaitu biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Biaya dibayar di muka belum dapat diakui sebagai biaya pada periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Lalu yang kedua yaitu B. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan dan pembangunan. PPh pasal 4 ayat 2 kita kenal sebagai PPh yang bersifat final. Artinya PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh pasal 29 di akhir tahun. Oleh karena itu, penghasilan yang sudah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 pun dilaporkan dalam lampiran tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam SPT tahunan PPh. Mengingat PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final, maka tidak dapat dijadikan sebagai uang muka pajak dalam pencatatannya. Oleh karena itu, PPh pasal 4 ayat 2 dicatat sebagai beban pihak yang dipotong dan dicatat sebagai utang bagi pihak yang memotong apabila prosedur yang harus dilakukan adalah dipotong dan memotong. Namun apabila sifatnya setor sendiri, maka dicatat sebagai utang oleh yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan diatur oleh peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maupun orang pribadi dari jumlah bruto, nilai persewaan tanah ataupun bangunan. Lalu yang ketiga yaitu ada pencatatan PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap. Itu yang pertama, sewa atas kendaraan. Dalam PER 70 PJ 2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan pengkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 1 huruf cangka 1 UU PPh mengatur mengenai penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan datar dipotong PPh pasal 23 sebesar perkiraan penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN dengan tarif efektif 1,5% atau 15% dikali 10% dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Lalu yang kedua yaitu ada aset tetap sesuai PER 70 PJ 2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C UU PPh atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta lain selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Kecuali swadan penghasilan lain sehubungannya dengan persewaan tanah atau bangunan yang telah dikenakan PPh bersifat final, maka akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.
dan besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 30%. Jadi tarif efektifnya adalah sebesar 4,5% atau 15% dikali 30% dan dikali jumlah bruto tidak termasuk PPN. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.